Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membeli paket WordPress hosting ya, plus domainnya dengan ID Cloud Host. Jadi selain ada cloud hosting, ID Cloud Host juga ada menyediakan layanan berupa WordPress hosting. Nah, seperti apa WordPress hosting itu? Kita cek di menu produknya. Oke. Jadi, WordPress hosting ini kita dapat membuat sebuah web atau blog ya, dengan sangat cepat ya, tanpa perlu kita menguasai, eee, cPanel ya, tanpa perlu kita, instalasi WordPress-nya melalui cPanel. Kita ketika membeli sudah langsung, eee, bisa menggunakan WordPress-nya tanpa perlu instalasi, SSL dan konfigurasi-konfigurasi lainnya. Nah, di sini WordPress hosting, website instan dalam 30 detik live. Dan kelebihannya WordPress hosting ini, eee, kostumisasinya dikelola langsung oleh ID Cloud Host. Jadi, rekan-rekan tidak perlu memusingkan, ada kendala crash atau apa, karena semua sudah disediakan dengan, luar biasa oleh ID Cloud Host. Jadi rekan-rekan tinggal cukup memanfaatkan WordPress-nya untuk membuat website atau blog saja. Dan yang kelebihannya lagi yaitu harga WordPress hosting ini sangat murah sekali ya, dan kita lihat di sini, ada bulanan, ada tahunan. Nah, saran saya agar, tidak ribet ya dalam tiap bulan harus bayar tagihan atau apa, saran saya kita kalau mau membelinya, itu langsung per tahun. Kenapa per tahun? Ya, agar, tagihannya itu 1 tahun sekali. Seperti tagihan domain kan per tahun. Jadi hostingnya alangkah lebih baiknya juga itu dibuat per tahun. Toh harganya juga sangat murah sekali. Nah, di sini kita lihat, hosting untuk, storage 1 GB itu hanya Rp60.000 per tahun. Nah, kalau per bulannya itu hanya Rp5.000 ya, sangat murah sekali ya, semurah secangkir kopi ya, kan kayaknya jadi dengan, menyisihkan uang kopi kita ya, sehari sebulan sekali ngopi. Nah, itu kita sudah punya, website atau blog yang, sangat keren dan sangat cepat sekali karena kita menggunakan, layanan web servernya dari Lightspeed Enterprise, seperti itu. Oke, baik, untuk, mencoba ya kita, gunakan untuk yang storage 1 GB aja dulu. Ini menurut saya udah sangat cukup sekali untuk sekedar website pribadi atau blog pribadi berisi tutorial-tutorial, berisi mungkin rekan-rekan guru materi pembelajaran, soal atau apa, itu sudah sangat, cukup sekali dengan storage 1 GB ini. Nah, kalau mau lebih lagi sudah terlalu banyak, mungkin file-file yang diunggah, nanti bisa upgrade ke yang 10 GB. Nah, dari pengalaman saya 1 GB pun kalau hanya sekedar unggah-unggah, gambar ya, kemudian membuat artikel dan sebagainya, 1 GB ini sudah sangat cukup sekali. Jadi kita pilih yang per tahun, kemudian kita coba pilih yang small saja ya, 1 GB. Oke, klik pesan sekarang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak perlu lagi di sini menginstal WordPress-nya di hosting di cPanel karena sudah langsung ini ya, sudah langsung. Oke, sekarang kita, mendaftar register a new domain. Ya, kita daftar, domain baru. Di sini banyak sekali pilihan domainnya, ada id.my.id, .com, .org, dan sebagainya, ya. Ada sch.id jika ingin membuat, web sekolah. Nah, dan di sini juga harganya berbeda-beda, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan membuatkan, web untuk istri saya ya. Nah, kita kalau untuk pribadi, kita cukup pakai my.id saja. Ini per tahunnya hanya belasan ribu rupiah, rekan-rekan. Jadi sekarang kita cek. Oke, domainnya tersedia dan harganya berapa? Rp10.000.
Nah, murah sekali ya. Tadi hosting WordPress-nya 60.000 plus domainnya 10.000 per tahun. Jadi 1 tahunnya hanya Rp70.000 saja. Oke, kita klik continue. Nah, ini kita review lagi tagihannya ya, cost billing cycle-nya. Rekan-rekan tadi, ini mau per bulan 5.000, jadi tiap bulan nanti kita bayar tagihan terus. Nah, takutnya apa, kalau terlupa, web kita jadi tidak bisa diakses. Jadi saran saya kita gunakan minimal per tahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Jadi kita sesuaikan dengan domainnya tadi kan hanya 1 tahun, jadi kita pilih, 1 tahun saja. Jadi nanti, setahun kemudian kita akan menerima, pemberitahuan, pembayaran untuk domain dan hosting. Oke, sudah kita klik annually 60.000, kemudian kita masukkan, ini dia, identitas untuk login WordPress-nya, untuk akun WordPress-nya ya. WordPress user ini, kita gunakan untuk username-nya ya, misalkan contohnya seperti ini ya, satu kata tanpa spasi ya, tanpa menggunakan simbol. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, WordPress, title ini atau judul webnya ya. Misalkan Hoirunisa Official boleh, ataupun blog Bunisa boleh, dan sebagainya. Terserah rekan-rekan ya. Jadi nanti yang perlu diingat adalah WordPress usernya atau username-nya, dan kemudian WordPress passwordnya ya. Jadi kita buat passwordnya minimal, password yang disarankan itu terdiri dari 8 digit, kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka seperti itu. Nah, ini ada larangannya menggunakan ini dan sebagainya. Nanti diingat ya, username-nya, kemudian buat password-nya. Terus kalau lupa bagaimana? Nah, kalau lupa nanti bisa hubungi kontak person dari ID Cloud Source. Jadi bisa di-reset dan dikirim kembali. Oke. Kalau sudah selesai ya, kita klik continue. Oke. Nah, sekarang di bagian ini kita klik DNS manajemennya free. Jadi nanti rekan-rekan mau bisa menambahkan record ya, misalkan TXT, kemudian dan lain sebagainya itu menggunakan DNS manajemennya. Ini free juga per tahun sama dengan domainnya ya. Kemudian ini tidak perlu. Kemudian klik continue. Ya, oke, berikutnya di sini ada review dan check out ya. Kita review kembali hostingnya ya, sudah benar Rp60.000 per tahun, kemudian domainnya sudah benar Rp10.000 per tahun, mau diubah jadi 3 tahun langsung juga bisa. Kemudian hostingnya juga mau dirubah 3 tahun langsung, 2 tahun, dan seterusnya juga bisa ya. Kemudian sebelum kita check out, pasti kita buat akun yang baru dulu ya. Nah, ini kita masukkan namanya. Contohnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Oke, kita cek dulu emailnya sudah benar atau belum. Jadi pastikan rekan-rekan ini memasukkan email yang aktif dan benar ya. Karena nanti informasi-informasi, konfirmasi dan sebagainya itu melalui email. Kemudian nomor HP-nya. Nah, kemudian ini ya alamat company name-nya opsional, artinya tidak perlu diisi juga apa-apa. Kemudian alamat ya.
city, kita masukkan kotanya atau kabupaten. Kemudian state ini provinsi. Kode posnya. Kemudian WhatsApp, nomor WhatsApp-nya. Seperti contoh ya. Nah, ini diisi bagaimana mengetahui info dari WordPress hosting ini ya, dari sosial media juga boleh ya. Kemudian, nah ini password. Yang ini adalah password untuk masuk ke client area atau member area dari ID Cloud Host. Jadi nanti loginnya ya di my.idcloudhost.com, klik login, masukkan alamat email ya, kemudian passwordnya ya, mau disamakan dengan password yang hosting tadi juga tidak masalah. Yang penting mudah diingat ya. Oke. Kalau sudah, kita pilih metode pembayaran ya. Di sini ada transfer Bank BRI. Kalau dipilih nanti klik checklist di sini, kemudian klik checkout. Atau kalau kawan-kawan punya instant payment ya, seperti GoPay, OVO, Dana dan sebagainya, itu bisa langsung dari sini juga dipilih. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana untuk pembayaran dengan Dana. Oke ya, kita klik di sini, checklist di sini, jangan lupa. Kemudian kita klik checkout. Nah, ini tagihannya karena ada PPN 11% ya. Jadi 7.700 ya. Ini masih murah sekali. 1 tahun hanya 77.000, kita dapat WordPress hosting. Kita klik checkout. Oke, kita tunggu prosesnya. Masih menunggu. Oke, sekarang kita, nah ini ada informasi ya, please check your email and follow the link to verify your email address. Jadi kita diminta untuk mengklik link yang ada dikirim pada kotak masuk email yang sudah kita masukkan tadi ya, untuk mengaktifasi untuk atau memverifikasi alamat email kita. Kita klik di sini, buka Gmail-nya. Nah, ini ada kotak masuk ya, konfirmasi alamat email. Nah, ini dia. Kita klik di sini. Oke. Oke, sudah berhasil ya, sudah diverifikasi. Sekarang kita kembali ke untuk melakukan pembayaran. Ya, tadi kita pilih Dana, sudah kita selanjutnya kita klik Pay Now. Atau kalau kita mau ganti metode yang lain juga bisa di sini ya, klik di sini. Nah, kita pilih Dana tadi, kita klik Pay Now. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, masukkan nomor HP yang merupakan akun Dana ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita klik next. Nah, masukkan PIN Dananya. Nah, ini nanti ada verifikasi ke nomor HP yang merupakan akun Dananya ya. Kita diminta mengirim verifikasi kode 3873.
Oke. Nah, sekarang kita klik buy. Masukkan kembali PIN-nya. Oke, berhasil ya. Kita sudah berhasil melakukan pembelian WordPress hosting plus domain .my.id-nya. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, sudah berhasil ya. Kita cek sekarang di bagian My Service ya. Di bagian My Service kita lihat apakah hostingnya sudah aktif atau belum. Nah, masih pending ya. Kita masih tinggal tunggu saja beberapa saat akan diaktifkan oleh tim ID CloudHost dan domainnya kita cek. Nah, ini domainnya masih pending juga. Ya, kita tunggu saja. Paling lambat itu hanya 5 menit sudah akan diaktifkan oleh tim ID CloudHost. Begitu caranya, mudah sekali ya rekan-rekan ya untuk membeli paket CloudHost WordPress hosting dari ID CloudHost. Lalu bagaimana untuk loginnya, rekan-rekan login ke webnya? Nanti kita klik saja di service, My Service, kemudian kita klik di sini. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini keterangan masih pending, kita tunggu saja, tidak lama. Nah, nanti kita tidak perlu install SSL ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena semuanya nanti diproses langsung oleh ID CloudHost. Oke. Kemudian di sini konfigurasi, nah dan sebagainya. Ya, nanti di sini ada kolom untuk kita kunjungi webnya, kemudian kita login. Semuanya ada di sini. Jika nanti sudah aktif ya. Nah, ini visit websitenya. Nah, masih belum aktif. Kalau sudah aktif nanti ada di sini ya untuk login dan untuk masuk ke dashboard dari WordPress-nya seperti itu. Jadi cukup nanti masukkan username-nya yang sudah diisi di awal tadi dan password-nya seperti itu. Sangat mudah sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.